Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-409. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Sejenak dipandanginya kedua kawannya, tetapi keduanya menundukkan kepala mereka. "Hei, apakah kalian turun juga?" Perlahan-lahan orang itu menganggukkan kepalanya. Suaranya menjadi lambat sekali. "Iya, aku terpaksa turun." "Gila kau!" Kiai Damar tiba-tiba meloncat maju dan mencekam baju orang itu pula. Sambil mengguncang-guncangnya, ia berkata, "Kau ternyata tidak mampu melakukan tugas yang aku bebankan kepadamu. Ternyata kau tidak lebih dari tikus celurut yang licik. Kenapa kau tidak dapat mengatasi wibawanya dengan kepribadianmu yang kuat? Aku kira hatimu benar-benar berlapis baja. Ternyata kau sama sekali tidak mampu melakukan tugas ini." Tetapi orang itu tergagap. Ternyata Sutawijoyo mempunyai perbawa yang lain. Aku tidak dapat menatap matanya dan aku tidak berhasil menolak perintahnya. "Kau yang pengecut!" bentak Kiai Damar lebih keras lagi sambil mengguncang-guncangnya lebih keras pula. Lalu tiba-tiba orang itu menggeram. "Kau memang pantas dibunuh. Kau tidak berguna sama sekali di sini." Orang itu menjadi pucat. Lalu katanya, "Ampun, tetapi aku jangan dibunuh. Lebih baik bagiku untuk ikut serta di dalam peperangan melawan Sutawijoyo sekalipun, daripada harus bersikap seperti yang Kiai pesankan. Dan barangkali seandainya aku harus mati, aku memilih mati di peperangan." Kiai Damar menggertakkan giginya sambil mendorong orang itu. Ia melepaskan bajunya. Namun dengan demikian orang itu seakan-akan telah terlempar jatuh hampir di kaki kudanya. Sambil menghentakkan tangannya, Kiai Damar pun kemudian berkata, "Memang tidak ada jalan lain. Aku harus merebut mereka dengan kekerasan." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Bukankah kau juga akan mengatakan bahwa kau gagal membawa orang-orang itu kemari?" "Iya, tetapi..." "Diam! Aku tidak bertanya kepadamu. Aku sudah tahu. Kau menjadi ketakutan dan sama sekali tidak dapat berkata apa-apa karena kau menjadi gemetar." Kiai Damar diam sejenak, lalu katanya, "Tidak ada jalan lain. Selagi daerah itu masih terpisah dan selagi pengawal yang datang belum begitu banyak, kita akan mengerahkan segenap kekuatan. Kita merebut orang-orang itu, atau kita akan menghancurkan semuanya, agar kegagalan-kegagalan di daerah ini tidak diketahui oleh daerah-daerah lain. Seandainya orang-orang di daerah pembukaan hutan yang lain mendengar bahwa daerah ini hancur lebur karena kesiku oleh hantu-hantu dari kerajaan Mataram, maka kedudukan kita akan menjadi semakin kuat di daerah itu." Orang-orang yang ada di tempat itu
mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka kemudian mendengar Kiai Damar berkata, "Sudah tentu kita memerlukan bantuan beberapa orang kuat lagi." Orang-orang Kiai Damar itu masih mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka pun agaknya sadar, tanpa bantuan orang-orang kuat seperti Kiai Damar, maka tidak akan ada gunanya meskipun jumlah mereka akan ditambah. "Kita akan segera menghubungi Kiai Telapak Jalak," berkata Kiai Damar seterusnya. "Kemudian kita hancurkan saja barak itu. Kalau kita tidak berhasil membawa orang-orang kita yang tertawan dan tidak pula berhasil menghancurkan barak, maka semua yang memungkinkan membuka rahasia kita harus kita musnahkan." "Jumlah mereka tidak begitu banyak," berkata salah seorang dari mereka. "Pengawal Sutowijoyo tidak banyak. Kekuatan mereka sangat terbatas. Ya, kita harus segera berbuat sesuatu sebelum ada pengawal yang lain menambah jumlah itu," sahut Kiai Damar. "Sekarang kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita tidak boleh gagal lagi." Anak buahnya tidak menjawab lagi. Mereka pun segera pergi menghilang di dalam lebatnya pepohonan. Namun masih juga terdengar Kiai Damar berkata pula, "Awasi daerah itu baik-baik. Jangan ada seorang pun yang lolos dan sempat menghubungi orang di luar daerah itu." Demikianlah, maka daerah terpencil itu memang benar-benar sudah terkepung, seperti tanggapan naluriah dan sesuai dengan firasat orang-orang yang ada di dalam kepungan itu. Di antaranya adalah Sutowijoyo, Ki Sumangkar, Kiai Gringsing, dan murid-muridnya. "Angger Sutowijoyo," berkata Kiai Gringsing kemudian setelah mereka saling berdiam diri sejenak. "Sebaiknya orang-orang yang berada di barak sebelah disatukan di dalam barak ini saja. Adalah sangat berbahaya apabila mereka terpencar di dua tempat yang agak berjauhan. Mungkin orang-orang yang tidak kita ketahui itu akan berbuat licik dengan mempergunakan perempuan dan anak-anak kita sendiri sebagai perisai." Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Pendapat itu memang harus diperhatikan. Sudah tentu orang-orang di daerah terpencil ini harus berusaha melindungi perempuan dan anak sebaik-baiknya. Karena itu, maka Sutowijoyo pun kemudian memerintahkan beberapa orang pengawalnya beserta beberapa orang laki-laki dari barak itu, disertai kedua murid Kiai Gringsing, untuk membawa mereka menjadi satu di dalam barak ini. "Kita akan menjadi saling berdesak-desakan," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi itu adalah cara yang paling baik untuk menjaga keselamatan mereka. Laki-laki yang telah menyatakan dirinya ikut serta menjadi pengawal akan berada di luar barak dan memberikan tempatnya kepada perempuan dan anak-anak." Sejenak kemudian, maka mereka pun telah membawa perempuan dan anak-anak yang gelisah ke dalam barak itu. Betapa kecemasan membayang di wajah mereka. Anak-anak saling berpegangan ujung baju ibunya yang pucat karena ketakutan pula. Beberapa lama mereka selalu hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Tetapi mereka belum pernah mengalami masa-masa seperti itu. Mereka belum pernah mengungsi dari barak mereka dan tinggal di barak yang lain, meninggalkan dapur dan alat-alatnya yang setiap hari menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi agaknya kini keadaan sudah menjadi semakin memuncak.
sehingga mereka harus mengungsi dari tempat mereka. Alat-alat dapur yang penting harus dibawa, berkata seorang pengawal. Kita tidak harus berhenti makan. Justru di dalam keadaan ini, kita harus makan sebanyak-banyaknya. Apakah sisa bahan mentah sudah menipis? Tidak, jawab seorang laki-laki tua. Bahan mentah masih cukup banyak. Orang-orang itu pun kemudian hilir mudik mengambil alat-alat dapur dan bahan-bahan mentah yang diperlukan. Seperti kata-kata pengawal itu, bahwa mereka tidak harus berhenti makan. Demikianlah, maka mereka kini tinggal bersama-sama di dalam satu barak. Dengan demikian mereka tidak perlu membagi tenaga untuk melindungi dua tempat yang terpisah. Kini mereka dapat memusatkan pertahanan mereka di sekitar satu barak itu saja. Ternyata bahwa sampai matahari tenggelam tidak terjadi apapun pada barak itu. Namun mereka harus berhati-hati bahwa di malam hari semuanya dapat terjadi. Karena itu, maka setiap orang harus tetap bersiaga. Dalam waktu yang sempit itu, para pengawal masih mencoba memberikan beberapa petunjuk untuk mempergunakan senjata masing-masing. Bagi mereka yang sama sekali belum pernah mengalami perkelahian sama sekali. Sebagian dari mereka, meskipun di masa kanak-kanak, pada umumnya sudah pernah mengalaminya. Namun apa yang akan mereka hadapi kini adalah jauh berbeda daripada berkelahi di antara kawan sendiri. Sebagian dari mereka mencoba mengayunkan pedangnya menebas kayu yang ditanam kuat-kuat di tanah itu. Mereka belajar menangkis serangan dan mencoba menghindar. Semuanya adalah serba sedikit dan sekedarnya. Namun yang penting bagi mereka, bagaimana mereka menempatkan diri di dalam perkelahian bersama. Ketika malam yang semakin kelam kemudian turun menyelubungi daerah yang terpencil itu, maka para pengawal pun mulai bertebaran di sekitar barak bersama-sama beberapa orang laki-laki, dan terutama mereka yang masih cukup muda. Suto Wijoyo sendiri duduk di atas tangga serambi bersama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sementara Agung Sedayu dan Swandaru berjalan hilir mudik di sekitar barak itu. Kita harus menyiapkan perangkap, desis Swandaru. Apa maksudmu? Bertanya Agung Sedayu. Aku kira mereka tidak sekedar datang berjalan kaki. Satu dua di antara mereka pasti ada yang berkuda. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sejenak ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian dahinya berkerut-merut. Bagaimana kau akan menjebak mereka? Bertanya Agung Sedayu. Dengan tali. Aku akan mengikat tali pada pepohonan setinggi lutut. Kira-kira kuda itu akan melanggar tali-tali itu, dan aku kira mereka akan jatuh terguling. Iya, penunggangnya akan terlempar jatuh, tetapi mereka akan segera bangun dan langsung menyerang barak ini, meskipun tidak di atas punggung kuda. Bukankah dengan demikian, kita dapat mengurangi kemampuan pasukan mereka? Pengaruhnya kecil sekali. Swandaru merenung sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam. Iya, kecil sekali, tetapi kejutan itu akan mengganggu gerakan mereka. Setidak-tidaknya menghambat kecepatan maju pasukan lawan.
Sekali lagi Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Memang ada pengaruhnya. Apakah kau akan mencobanya? Kita harus membuat tali lulup yang panjang. Kemudian kita mengikatnya dari pohon ke pohon, setinggi lutut." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Besok pagi-pagi, aku akan mencari lulup sebanyak-banyaknya. Aku akan membuat tampar dan aku akan membuat perangkap-perangkap itu. Aku juga akan membuat lubang-lubang yang dalam yang akan kita tutup dengan dedaunan. Kuda-kuda mereka pasti akan terperosok ke dalamnya. Bahkan seandainya mereka tidak berkuda pun, mereka akan terjerumus dan memerlukan waktu untuk memanjat ke atas. Bagaimana kalau kita sendiri yang terjerumus ke dalamnya? Kita akan memberikan tanda. Tanda itu kita akan beritahukan kepada semua orang di barak ini, agar bukan merekalah yang justru terperosok masuk. Tetapi bagaimana kalau mereka datang malam ini?" Swandaru menarik nafas. Jawabnya, "Kita tidak sempat." Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Mereka masih berjalan hilir mudik dari satu sudut ke sudut yang lain, sambil mengawasi orang-orang yang bertebaran di sekitar barak. Bahkan masih juga ada yang mencoba-coba bermain dengan senjata. Ada yang berlatih mempergunakan pedang, tombak, sebuah kapak, dan bahkan ada yang membiasakan diri mempergunakan sepotong kayu panjang sebesar lengan tangannya yang ujungnya diruncingkan sebagai pengganti tombak. Ada juga yang mempergunakan panah dan busur yang biasa mereka pergunakan untuk berburu. Tetapi kalau lawanmu sudah berada di depan hidungmu, kau tidak akan dapat mempergunakan lagi, berkata Agung Sedayu kepada orang itu. Lalu katanya, "Jadi kau harus mempergunakan senjata rangkap selain busur dan anak panah." "Apa?" ia bertanya. "Apa saja?" Orang itu termenung sejenak. Lalu katanya, "Aku mempunyai tongkat sepotong besi." "Nah, pergunakan tongkatmu itu," sahut Agung Sedayu. "Cobalah, bagaimana sebaiknya kau mempergunakan tongkat itu sebagai senjata. Para pengawal itu akan dengan senang hati mengajarmu." Orang itu mengangguk-angguk, tetapi tampaknya wajahnya tidak yakin bahwa tongkatnya itu dapat dipergunakannya sebagai senjata. Bahkan dia bertanya, "Tetapi tongkatku itu tidak tajam ujungnya. Apakah aku dapat mempergunakan?" "Ujung cambukku juga tidak tajam seperti pedang." Ya, aku akan mencoba mengenal cara untuk mempergunakannya." Orang itu pun kemudian berlari-lari masuk ke dalam barak. Bahkan kadang-kadang ia harus melangkahi seorang yang sedang berbaring dengan gelisah. "Ada apa?" bertanya seorang tua. "Tongkatku," jawabnya singkat. Maka sejenak kemudian ia sudah diajari oleh seorang pengawal bagaimana sebaiknya mempergunakan sebatang tongkat sebagai senjata, meskipun malam sudah menjadi semakin malam. "Sudahlah," berkata para pengawal yang masih juga memberikan beberapa petunjuk. Lalu katanya, "Sekarang sebaiknya kalian tidur dimanapun juga, karena tempat kalian dipergunakan oleh perempuan dan anak-anak. Kalian dapat tidur di emper-emper, samping barak dengan sehelai ketepih, anyaman belarak, atau di atas rumput kering, atau di mana saja. Biarlah kami para pengawal yang mengawasi keadaan. Kalian tidak perlu lagi takut kepada hantu, karena hantu-hantu itu kini telah kamanungsan dan tidak lagi dapat kembali menjadi hantu." Orang-orang dari barak itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka memang sudah merasa lelah dan ngantuk sekali.
sehingga dimanapun mereka merebahkan diri, mereka akan segera tertidur dengan tenang. Mereka tahu bahwa para pengawal akan tetap berjaga-jaga dan hantu-hantu pun sudah tidak akan mengusik lagi. Para pengawal lah yang kemudian membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil yang bergantian mengawasi barak itu dari segala penjuru bersama Agung Sedayu dan Suwandaru. Tetapi sampai cahaya fajar memerah di langit, sama sekali tidak ada seorang pun yang datang mendekati barak itu. Orang-orang yang tertidur dapat mendengkur sampai pagi tanpa ada yang mengusiknya. Dalam pada itu, Kiai Damar memang belum siap untuk menyerang malam itu. Ia sedang menghubungi beberapa pihak untuk mendapat kekuatan yang meyakinkan. Kiai Telapak Jalak pun telah dihubunginya pula. Beberapa orang bersama Kiai Telapak Jalak sendiri telah datang untuk mengetahui siapa sajakah yang ada di barak itu, sehingga Kiai Damar tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Gembala yang kepancingan setan itu, geram Kiai Damar setelah ia bercerita panjang lebar kepada Kiai Telapak Jalak. Kiai Telapak Jalak mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sebenarnya ia tidak begitu yakin pada cerita Kiai Damar. Bagaimana mungkin gembala dan anak-anaknya itu mampu mengalahkan Kiai Damar bersama orang-orangnya yang jumlahnya lebih banyak? Apakah kau tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat kau kurang cermat menilai keadaan? Bertanya Kiai Telapak Jalak. Tidak, aku kira aku sudah mencoba menimbangnya berulang kali. Aku tidak dapat mengalahkan salah seorang dari orang-orang yang ada di barak itu. Orang-orangku pun dapat dikalahkan oleh gembala dan dua anak-anaknya. Ketika satu demi satu orang-orangku jatuh, maka tidak ada jalan lain bagiku daripada menyingkir sebelum mereka sempat beramai-ramai menangkap aku. Kiai Telapak Jalak mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau tidak melihat tanda-tanda yang aneh pada mereka, atau barangkali ciri-ciri yang khusus? Kiai Damar menggeleng. Jawabnya, tidak. Tetapi seandainya dapat juga disebut ciri, gembala itu mempergunakan cambuk sebagai senjatanya. Demikian juga kedua anak-anaknya. Tetapi yang seorang lagi mempergunakan jenis senjata yang lain. Benar-benar senjata. Sepasang trisula kecil dengan seutas rantai. Kiai Telapak Jalak mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat, tetapi kemudian ia menggeleng sambil berkata, aku belum pernah mengalami perkelahian dengan orang-orang yang memiliki jenis senjata itu. Tetapi mungkin mereka mempergunakan segala jenis senjata yang dapat mereka ketemukan, kecuali seorang daripadanya yang mempergunakan sepasang trisula itu. Dan satu hal yang menarik, mereka mencoba menyebut-nyebut nama Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi. Kiai Telapak Jalak mengangguk-anggukkan kepalanya sekali lagi. Setelah dengan singkat Kiai Damar menceritakan Kiai Dandang Wesi, maka Kiai Telapak Jalak pun berkata, mereka ingin membalas cara-cara yang kita pergunakan. Mereka akan melawan hantu dengan hantu. Aku sudah menduga. Aku sependapat bahwa daerah ini harus dibereskan dahulu. Di daerahku, aku masih tetap menguasai keadaan. Orang-orang yang membuka hutan di daerah itu masih selalu ketakutan mendengar gemerincing kaki-kaki kuda di malam hari. Orang-orangku yang ada di antara mereka pun masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga orang-orang kiai beranjangan di ujung selatan.
ia masih juga berhasil menguasai daerahnya baik-baik. Bahkan hampir setiap hari, berdatangan ke tempatnya yang terpencil itu, orang-orang yang mohon berkah dan perlindungan. Dengan mulutnya ia berhasil semakin memperkecil arti usaha pembukaan hutan itu. Kiai Damar mendengarkannya dengan seksama dan tiba-tiba ia berkata, "Apakah kita perlu mengundang Kiai Beranjangan?" Kiai Telapak Jalak menggelengkan kepala. Katanya, "Kau tidak percaya kepada dirimu sendiri. Hanya Ki Gede Pemanahan sajalah yang dapat mengalahkan kita di daerah ini. Biarlah kita mencoba menghadapi mereka. Biarlah aku melawan orang yang bersenjata Trisula itu. Kau kuasai orang bercambuk yang kau sebut sebagai gembala itu. Kita masih harus memperhitungkan anak-anaknya. Kita pilih 2 orang kita yang terbaik. Raden Sutawijaya bagaimana? Kita sediakan 2 orang pilihan yang lain." Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jumlah pengawal Raden Sutawijaya itu pun tidak begitu banyak. Kiai Telapak Jalak berhenti sejenak. Bagaimana dengan orang-orang di barak itu sendiri? Mereka dapat diabaikan. Mereka masih selalu dibayangi oleh ketakutan. Seandainya mereka berusaha berbuat sesuatu, kekuatan mereka tidak akan banyak berarti. Kiai Telapak Jalak mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sudah mempunyai gambaran berapa besarnya kekuatan yang akan dihadapinya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi di dalam olah kanuragan, maka Kiai Telapak Jalak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Ia menganggap bahwa selama ini Kiai Damar telah salah hitung. Kiai Damar terlampau menganggap ringan atas orang-orang aneh di antara mereka yang tinggal di dalam barak itu. Besok pengawas-pengawas kita akan mendekati barak itu, berkata Kiai Telapak Jalak. Aku ingin mengerti keadaan di sekitarnya. Sesudah itu baru kita akan menyerang dan melenyapkan segala bekas-bekas yang ada di daerah ini. Kita harus menghilangkan semua kesan bahwa di sini pernah ada barak, para penghuninya, gardu-gardu pengawas, dan bahkan bahwa di daerah ini pernah dikunjungi oleh Sutawijaya. Tetapi bagaimanakah sikap Pajang atas kejadian itu? Kita akan menyebarkan pendapat bahwa mereka telah dikutuk oleh hantu-hantu alas Mentauk. Hanya orang-orang di daerah ini sajalah yang sedikit banyak telah mengetahui rahasia hantu-hantu itu. Karena itu, apabila mereka dilenyapkan, maka lenyap pula lah semua anggapan bahwa sebenarnya bukan hantu-hantulah yang telah mengganggu mereka selama ini. Kiai Damar sependapat dengan Kiai Telapak Jalak. Mereka menunda serangan mereka untuk membuat perhitungan-perhitungan yang lebih baik. Kiai Telapak Jalak masih akan mengirimkan orang-orangnya untuk mengetahui keadaan di sekitar barak itu. Sehingga dengan demikian ia akan dapat memperhitungkan keadaan dengan tepat. Setidak-tidaknya lebih baik dari yang pernah dilakukan oleh Kiai Damar. Karena itulah, maka di malam pertama itu tidak ada suatu tindakan apapun yang dilakukan oleh Kiai Damar dengan pasukannya. Demikian pula lah agaknya di hari berikutnya, selain beberapa orang pengawas yang mencoba mendekati barak. Ketika malam telah lampau tanpa terjadi sesuatu, maka orang-orang di dalam barak itu mulai meragukan perhitungan Sutawijaya. Mereka menganggap bahwa kemenangan gembala itu pasti akan membuat lawan menjadi semakin ketakutan, bukan sebaliknya. Tetapi baik Sutawijaya maupun Kiai Gringsing
dan kedua muridnya itu masih tetap di dalam pendirian mereka. Bahkan mereka menganjurkan agar orang-orang di dalam barak itu mempergunakan waktu yang pendek itu untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kesulitan yang dapat saja datang setiap saat. Mula-mula mereka agak segan juga. Lebih baik bagi mereka untuk beristirahat, berbaring-baring di atas anyaman belarak jambi, atau duduk-duduk di serambi. Tetapi karena desakan para pengawal, maka mereka pun berdiri juga di halaman sambil membawa senjata masing-masing. Sejenak kemudian, mereka pun berlatih kembali mengayunkan dan mempergunakan senjata mereka. Mereka menebas batang-batang kayu dengan pedang, menusuk-nusuk kayu yang lunak dengan ujung tombak, mencoba menanti serangan, dan mencoba pula menghindar. Tetapi ketika keringat mereka mulai mengalir, kembali mereka dijalari oleh keseganan. Tetapi mereka terpaksa memaksa diri masing-masing untuk tetap memegang senjata di halaman. Dalam pada itu Agung Sedayu dan Swandaru tidak ikut serta menunggui latihan-latihan itu. Mereka pergi ke dalam gerumbul-gerumbul di sekitar barak itu. Dengan lulup kayu, mereka mencoba merentang dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Apabila mereka berlari dengan tergesa-gesa, mereka tidak akan melihatnya di malam hari, Kakang, berkata Swandaru. Apakah menurut perhitunganmu, mereka akan menyerang di malam hari? Iya. Kenapa? Sekedar kebiasaan. Mereka biasa bergerak di malam hari selagi mereka bermain hantu-hantuan. Pasti tidak akan terpikir oleh mereka untuk berbuat sesuatu di siang hari. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Alasan yang sederhana sekali, sama sekali bukan didasari oleh perhitungan medan yang bakal terjadi apabila mereka menyerang, tetapi sekedar didasari alasan yang sangat sederhana. Namun demikian, dugaan itu masuk akal juga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.